Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar pengantar algoritma dan pemrograman bersama saya, Ismi Aiman Rafida. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi algoritma. Nah, algoritma sendiri berasal dari kata Al-Khwarizmi yang ada di buku Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, beliau adalah seorang ahli matematika dari Persia. Nah, definisi ini terdapat dalam bukunya yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah. Nah, di buku tersebut, Al-Khwarizmi mendefinisikan bahwa algoritma adalah susunan langkah penyelesaian suatu masalah. Ya, jadi algoritma adalah susunan langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah masalah, kita harus susun bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu adalah algoritma. Baik, selanjutnya kita akan belajar juga tentang program. Jadi nanti di sini ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu algoritma dan program. Keduanya ini sebenarnya saling berhubungan. Nah, hubungannya kayak apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Program itu sendiri adalah alat bantu untuk menyelesaikan suatu masalah berupa rangkaian instruksi yang terstruktur sehingga ketika dijalankan akan menghasilkan keluaran atau output sesuai yang kita inginkan. Ya, jadi bisa dipahami bahwa program adalah kata kuncinya sebenarnya dia adalah alat bantu ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah. Nah, masalah tersebut akan kita selesaikan menggunakan algoritma awalnya. Bagaimana sih langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah? Itu menggunakan algoritma. Kemudian nanti setelah algoritma sudah tersusun, maka kita akan tuangkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, dari algoritma dan bahasa pemrograman ini akan menjadi sebuah program. Begitu ya. Nah, jadi ini di sini dijelaskan lagi, dalam membuat sebuah program terdapat 3 tahap yang harus kita lakukan, yaitu memahami masalah dan tujuan dari pembuatan sebuah program. Kemudian yang kedua, membuat sebuah alur penyelesaian masalah yang terstruktur. Nah, ini yang dinamakan dengan algoritma. Kemudian yang terakhir, kita menuangkannya dalam bentuk program. Ya, jadi ketika kita akan membuat sebuah program, tahapannya 3 ini. Oke, lanjut. Nah, ini dia ya, kalau kita gambarkan hubungan antara program dengan algoritma. Program itu adalah algoritma, kemudian kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman, maka hasilnya akan menjadi sebuah program. Begitu. Kemudian selanjutnya, mengapa perlu adanya algoritma? Kenapa sih harus ada algoritma gitu ya? Nah, yang pertama, komputer adalah sebuah alat bantu berupa mesin yang bekerja secara terstruktur. Ya, kata kuncinya komputer itu alat berupa mesin dan dia bekerjanya secara terstruktur dan melalui sebuah perintah yang berurutan. Jadi komputer itu bukan manusia. Yang ketika misalnya kita punya masalah, misalnya saya haus, masalahnya saya haus. Nah, ketika saya haus, kita sebagai manusia, kita punya otak, pasti kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya nih, kita pergi ke dapur, kemudian kita ambil air, kita juga siapkan gelas, lalu kita tuang air ke dalam gelas, kemudian kita minum. Nah, itu urutan langkah-langkah
untuk menyelesaikan masalah ketika kita haus. Nah, sedangkan komputer itu tidak bisa ketika kita kasih dia masalah, kemudian dia itu langsung bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita sebagai manusia yang akan berinteraksi dengan komputer, kitalah yang membuat alurnya. Nah, kita buat algoritmanya, komputer tinggal menjalankan, begitu. Nah, yang kedua, komputer tidak dapat menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi dua ini berhubungan, bahwa komputer adalah sebuah mesin yang dia tidak bisa berpikir, karena dia hanya bisa bekerja secara terstruktur atas apa yang sudah kita tuliskan. Begitu. Jadi kenapa sih kita harus membuat sebuah algoritma? Gitu ya. Selanjutnya, pertimbangan dalam pemilihan algoritma. Jadi ketika kita akan memilih sebuah algoritma, ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan, gitu ya. Yang pertama, algoritma haruslah benar. Jadi sebagus apapun algoritma, jika menghasilkan keluaran yang salah, maka algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Jadi misal contohnya kita akan membuat sebuah algoritma luas lingkaran. Tapi ketika kita melakukan proses di dalam algoritma tersebut, kemudian prosesnya itu menghitung luas persegi panjang, maka akan menghasilkan luas persegi panjang. Nah, itu merupakan algoritma yang tidak baik karena menghasilkan keluaran yang salah, tidak sesuai dengan permasalahan yang ada. Karena tadi yang akan kita buat adalah algoritma untuk menghitung luas lingkaran, begitu. Kemudian yang kedua, algoritma yang baik adalah yang menghasilkan nilai yang paling mendekati kebenaran atau yang paling mendekati nilai sebenarnya, gitu ya. Jadi algoritma yang baik itu minimal dia menghasilkan keluaran yang mendekati nilai yang sebenarnya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah efisien waktu dan memori. Jadi algoritma yang baik itu memiliki algoritma yang efisien waktu dan memori. Contoh, kita punya masalah tadi ya, kita haus, maka kita akan mengambil air, dituang ke dalam gelas dan kita akan minum, gitu ya penyelesaiannya. Kemudian ada algoritma lain misalnya sama-sama menghasilkan mengambil air minum lalu kita minum, namun prosesnya berbeda. Jadi kalau yang pertama begitu kita haus kita langsung ke dapur, gitu ya. Nah, yang satunya kita akan mampir dulu ke kamar misalnya untuk buka Facebook atau buka Instagram atau ada chat, gitu ya, chat WA atau apa gitu ya. Maka kita harus masuk ke kamar dulu dan buka HP dulu. Setelah itu baru kita pergi ke dapur dan ambil air minum. Nah, sama-sama keluarannya itu kita ambil air minum ketika haus, namun prosesnya berbeda karena yang satu langsung masuk ke dapur, sedangkan satunya itu ada melalui proses masuk ke kamar untuk buka HP. Jadi sama-sama keluarannya, tapi secara waktu pasti akan lebih panjang ketika kita mampir dulu untuk buka HP. Kemudian memorinya pun akan menjadi tidak efisien karena ada masukan lain, yaitu aktivitas lain yang kita lakukan di luar langsung ke tujuan utama, begitu. Nah, hal atau algoritma tersebut, algoritma yang kedua tadi yang kita harus ambil HP, itu merupakan algoritma yang tidak baik, gitu. Oke, selanjutnya ada notasi algoritma. Jadi notasi algoritma di sini yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama deskripsi,
Yang kedua itu diagram alir atau flowchart, ya, biasa kita sebut flowchart. Kemudian yang ketiga adalah pseudokode. Jadi ini pertengahan antara bahasa manusia dengan bahasa mesin, ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, notasi menggunakan deskripsi, gitu ya. Nah, cara penulisannya seperti ini, seperti yang ada di depan layar ya. Kita tuliskan dulu judulnya, algoritma luas segi 4. Kemudian kita kasih keterangannya. Menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Nah, kemudian kita deklarasikan. Di sini nanti ada luas ya, ada variabel-variabel luas. Kemudian ada panjang, ada lebar. Nah, dari ketiga variabel ini merupakan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu contohnya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nanti kalau misalnya pengen keluarannya atau inputnya, masukannya itu 1,5, 2,5, itu namanya bilangan pecahan ya. Jadi deklarasi di sini isinya adalah variabel ya. Variabel itu tempat penyimpanan ya. Jadi nanti di sini ada penyimpanan data luas, ada penyimpanan data panjang, dan juga ada penyimpanan data lebar gitu kan. Kalau kita menghitung luas segi 4 kan ada 3 data itu ya. Ada data panjang, lebar, inputannya, keluarannya kan juga bentuk data berupa luas gitu. Nanti kalau misalnya luas segitiga berarti nanti alas, tinggi, kemudian luas gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya deklarasi itu ada deskripsi. Nah, di sini kita deskripsikan langkahnya seperti apa. Komputer itu harus berbuat bagaimana dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama, untuk algoritma luas segi 4, kita di sini masukkan nilai lebar dan panjang. Ya. Kemudian setelah kita masukkan nilai lebar dan panjang, kemudian hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi si komputer pertama dia akan menerima nilai lebar dan panjang. Lalu setelah itu yang kedua dia akan memproses, akan mengalihkan antara lebar dengan panjang, gitu ya. Kemudian langkah yang terakhir, si program ya akan menampilkan luas, tampilkan luas. Jadi kalau kita dihadapkan sebuah program luas segi 4, maka pasti tampilannya kalau sesuai dengan algoritma ini, maka dia akan menampilkan masukkan nilai lebar dan panjang. Nah, kita masukkan tuh panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu kan. Enter. Terus nanti hitung luas. Jadi nanti si komputer akan memproses, tapi kita nggak akan melihat prosesnya kayak apa karena itu akan dilakukan oleh komputer. Dan nanti setelah kita enter, itu akan langsung tampil luas sama dengan berapa misalnya ya, tadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, nanti dia langsung keluar hasilnya. Misalnya panjang 5, lebar 4, maka akan menghasilkan luas 20 cm. Gitu ya, jadi proses langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah contohnya kayak gini. Selanjutnya, yang kedua adalah menggunakan flowchart. Ya, jadi ketika kita akan membuat sebuah algoritma bisa kita tuliskan menggunakan flowchart. Nah, ini dengan contoh yang sama yang tadi luas persegi panjang. Maka di sini ketika kita buat menggunakan diagram alir atau flowchart, ini dia akan bentuknya seperti ini ya. Mengalir ke bawah. Ini kayak ada panahnya ke bawah gitu ya. Sesuai dengan algoritma atau langkah-langkah yang ada. Sama dengan yang notasi 1 tadi.
Jadi langkahnya sama, cuma penulisannya berbeda kalau di contoh ini ya. Nanti tergantung studi kasusnya masing-masing. Jadi kita mulai dulu, setiap algoritma itu pasti diawali dengan simbol mulai ya, beroval kayak gini ya, sama diakhiri dengan selesai. Itu pasti. Kemudian setelah mulai, apa yang akan dilakukan komputer? Kita akan menginputkan panjang dan lebar. Algoritmanya sama ya dengan yang tadi. Kemudian selanjutnya akan diproses. Luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Jadi nanti cara penulisannya kayak gini, sama dengannya itu panah ke kiri. Ya. Kalau ini bintang itu kali. Kemudian selanjutnya dia akan menampilkan output luas. Jadi untuk simbolnya input dan output itu jajar genjang. Kalau simbolnya proses itu persegi panjang gitu ya. Jadi yang akan ditampilkan ke dalam komputer atau ke dalam program yang ditampilkan oleh si program itu bentuknya jajar genjang. Input panjang dan lebar itu kan nanti terlihat ya. Kemudian output luas juga nanti dia terlihat. Sedangkan proses ini dilakukan di dalam mesin. Tuh. Oke, selanjutnya notasi yang ketiga yaitu menggunakan pseudokode atau pertengahan antara bahasa mesin dengan bahasa manusia. Nah, cara penulisannya seperti ini. Kita tuliskan judulnya algoritma luas segi 4. Kemudian kita kasih keterangan hampir mirip dengan deskripsi ya. Namun nanti di bagian bawah sini, di bagian deskripsi dia sudah pertengahan antara mesin dengan manusia. Kita kasih keterangan menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Lalu kita deklarasikan ya, luas, panjang, lebar. Tipe datanya adalah integer. Integer itu bilangan bulat. Ya, nanti kita belajar di sesi berikutnya ya tentang tipe data. Nanti ada banyak sekali tipe data. Jadi yang kita kenal di sini, di contoh ini, itu ada integer ya. Dia adalah bilangan bulat. Biasanya tipe-tipe data yang angka itu yang biasa dipakai itu integer dengan float. Float itu bilangan pecahan ya. Selanjutnya di bagian deskripsi cara menuliskannya, input dalam kurung panjang, input dalam kurung lebar gitu ya. Jadi menginputkan panjang, menginputkan lebar itu kalau di pseudokode caranya seperti ini. Kemudian nanti proses bentuknya tinggal luas sama dengan panjang dikali lebar. Jadi sama dengannya itu panah ke kiri. Kemudian yang terakhir itu output, kemudian dalam kurung luas. Jadi input dan output itu penulisannya sama untuk notasi pseudokode. Begitu. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau misalnya ada diskusi, bisa sampaikan di kolom komen ya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.